pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program yang lagi viral. Seperti biasa saya ditemani oleh Belmondo Scorpio dan juga saya Kajito El Kayeni. Nah, ini yang lagi viral di media sosial sekarang ini sebenarnya ada banyak, tapi mungkin kita ingin membicarakan karena terkait sama politik nih ya. Ini tentang posisi Partai Demokrat. Masalahnya kayaknya yang paling jelas di antara 3 partai yang mendukung Anies Baswedan, jadi ada Partai Demokrat, PKS, sama Nasdem, itu yang paling jelas ini Demokrat tawarannya ke Anies. Jadi istilahnya kalau gue nih nggak jadi cawapres, gue bisa hengkang nih. Jadi istilahnya tuh kayak posisinya itu kuat banget gitu, kayak tinggi banget. Lu kalau nggak iniin gue mau ke tempat yang lain nih. Tempat lain juga udah ditawarin posisi juga meskipun bukan cawapres gitu kan. Kan tergantung dari istilahnya itu posisi kualitas kualitas capresnya itu sendiri gitu kan. Kalau Anies Baswedan karena di survei sekarang ini dia di nomor 3, mungkin dengan katakanlah dari Demokrat yaitu AHY ini menjadi cawapres kan bilangnya ayo biar bergerak, biar tinggi lagi ininya gue jadi cawapres dong. Jadi ada kayak semacam confidence-nya itu seperti itu. Sementara kalau misalnya untuk Ganjar sama Prabowo nggak harus jadi cawapres juga nggak apa-apa, menteri juga nggak masalah gitu. Nah, kita ngelihat nih move ya atau pergerakan dari Partai Demokrat nih kan udah kemana-mana juga. Jadi dia tidak melihat hanya ke Anies aja, tapi juga udah misalnya ke Prabowo juga udah, Caimin udah ngedekatin Demokrat gitu kan. Tanggal berapa gitu saya lupa pertemuannya itu. Terus terakhir ini bahkan Sekjen Demokrat ketemu dengan Sekjen PDIP, Pak Hasto dengan Sekjen Demokrat. Nah, katanya nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan Puan dan juga AHY gitu. Nah, ini menarik untuk kita lihat karena dulu kalau nggak salah Demokrat ini nggak seaktif seperti ini nih untuk soal pertemuan antar partainya ini. Jadi kayak dulu itu ya kalau nggak Jokowi ya udah Prabowo, meskipun kemudian akhirnya ke Prabowo ya. Tapi kayak sekarang itu kayak ke sana kemarin ke sini gitu kan. Menarik ini. Nah, aku ingin bertanya nih ke 2 tokoh ini, emang seberapa penting sih kalian ngelihat posisi Demokrat dan AHY ini untuk menjadi misalnya kalau di Anies itu sebagai orang nomor 2, penting nggak sih? Apa memang sebegitu percaya dirinya ya harus jadi nomor 2 gitu loh, atau ke capres-capres yang lain? Oke, siapa dulu nih? ya, pembuka Mas Kajito. Iya, silakan. Senior, sang senior. Siap. Kita menyebutnya sang senior. Jadi kalau pertanyaannya penting nggak penting ya, kalau bagi siapa dulu gitu. Kalau bagi Anies, AHY itu penting atau Demokrat itu penting gitu loh. Karena memang tanpa Demokrat Anies nggak mungkin bisa maju, kecuali dia nggak dapat tiket karena partai lain sudah saling ini, dan partai-partai lain saya pikir kurang tertarik ya dengan Anies. Mereka lebih kalau nggak Ganjar ya Prabowo, itu lebih logis gitu loh. Pertarungannya juga lebih memungkinkan, masing-masing punya kans untuk menang gitu. Sama kuatnya kira-kira begitulah, tergantung taktiknya mereka nanti bagaimana. Nah, kalau mereka mendukung Anies kemungkinan akan kalah karena Anies ini bukannya mendekati Pilpres makin naik malah makin turun. Kalau kandidat lain kan awal-awal santai dulu kan. Prabowo disalib santai aja, ngapain? Masih jauh kok gitu. Giliran dia mulai bergerak, terbukti Anies kesalib itu. Bahkan mepet sudah ke Ganjar. Itu artinya bahwa Demokrat atau AHY bagi Anies itu sangat penting. Makanya kalau Nasdem sok ketus itu kan karena ya itu menjaga marwah partai aja sebenarnya. Oh, seolah-olah mereka nggak butuh Demokrat, padahal butuh. Tanpa itu kan bubar koalisinya gitu loh. Tapi kalau bagi capres yang lain, terutama bagi Prabowo tentu ya tanpa Demokrat pun mereka bisa maju, gitu. Apalagi PDIP kan. Tapi memang partai politik kan nggak boleh mentang-mentang sudah bisa maju terus nggak butuh partai lain, nggak bisa. Contohnya PDIP meskipun sudah bisa maju tetap aja masih harus butuhkan koalisi. Iya, koalisi. Karena kalau satu dikeroyok semua orang ya bakal kalah juga kan. Kalaupun menang, seandainya menang nih, dia babak belur juga di parlemen gitu. Artinya butuh waktu yang lama. Jokowi dulu 1,5 tahun
kalah di parlemen sampai akhirnya ada yang mau masuk ke dalam kabinet, bisa negosiasi lagi, baru kebijakan pemerintah RUU bisa lolos gitu loh. Tapi sebelum itu susah banget, 1,5 tahun itu. Nah, ini menunjukkan bahwa di partai-partai yang besar yang bisa mengajukan diri, Gerindra termasuk besar ya, dia cukup 1 juga sudah bisa maju. Nggak bisa. Gerindra harus koalisi, Harus makanya dengan Iya, PKB. iya cukup 1 tambahan. Iya. Kalau PDI seorang diri kan, Iya. kalau Gerindra cukup 1 tambah sudah bisa maju gitu. Artinya bahwa partai-partai besar ini menyadari kekuatan mereka, tapi tetap membutuhkan yang lain gitu. Maka kehadiran Demokrat ya tambahan lah, oke lah, itu akan menambahi power itu ya, tapi tidak terlalu signifikan bagi mereka. Nah, bagi Anies beda kasusnya. Demokrat itu sangat penting banget. Makanya kalau saya jadi Anies atau jadi Nasdem, kalau Demokrat minta posisi wapres, kasih aja lah, ngapain sih gitu loh. Mau tawar-menawar apa lagi gitu. Jadi intinya ya Demokrat kenapa berani mengajukan calon wakil presiden, karena memang AHY ini kan butuh posisi ya saat ini ya. Kalau dia berada di oposisi terus, dia nggak akan mendapat momentum untuk lebih maju meningkat lagi gitu. Beda dengan PKS ya, karena PKS memang siapa sih tokoh sentralnya? Aher. Siapa lagi? Nggak ada lagi kan? Yang cabul kemarin, Mas. Cabul yang kekerasan. Bukhari. Ya, itu ada, tapi kalau kita melihat sebagai tokoh nasional, siapa sih di PKS gitu loh. Kalau AHY kan minimal ya dia terah biru ya, darah biru dari Demokrat, dan dia memang akan jadi penerusnya SBY, diakui atau tidak gitu, bahwa dia memang politisi masa depan gitu. Indonesia yang kita miliki, mungkin 10 tahun lagi AHY salah satunya yang akan diperhitungkan gitu loh. Dan ini penting ya bagi AHY, sama seperti ketika Puan butuh posisi tertentu. Saat ini kan mewakili Mega kemana-mana kan, karena ya di samping Mega sudah tua, juga Puan juga diberikan panggung seperti ini penting sekali. Kalau Puan kan ketua DPR ya. Nah, kalau AHY kan pusing, dia mau ngapain gitu loh. Ketua umum mau ngapain gitu. Nah, ini makanya posisi wapres itu sangat vital bagi dia ketika disandingkan dengan Anies. Beda halnya ketika dia bersandingan. Tapi nanti akhirnya malah pada nggak bisa kerja itu. Saya ngebayanginnya gitu, kamu mau ya kan, nanti dia mau doa. Kalau dalam politik itu kerja nomor belakangan. Penting pencitraan depan publik dulu. Tegas dulu gitu, punya gagasan kata Anies. Itu yang penting yang dijual ke masyarakat. Soal nanti bisa kerja atau enggak ya, kalau bagi politisi ya itu belakangan. Dan meskipun bagi masyarakat itu sebenarnya yang perlu dikedepankan saat memilih calon pemimpin. Jadi kalau pertanyaannya penting nggak sih AHY atau Demokrat? Ya itu tadi, tergantung mau jadi apa dia. Kalau dia mau jadi sekedar menteri ya nggak terlalu penting sih menurut saya kalau dia bergabung. Atau mungkin gini, PDI hari ini seolah-olah kok menganggap Demokrat itu penting ya, sampai mengadakan komunikasi dengan Demokrat. Padahal tanpa Demokrat pun sebenarnya sudah bisa jalan gitu loh. Pasti ada agenda lain di belakang itu yang kita belum tahu sampai saat ini. Tapi anggaplah bahwa posisi Demokrat dianggap penting di PDIP itu ya penting sebagai partner ya, bukan penting sebagai wapres. Beda halnya dengan koalisi perubahan. Di sana AHY menurut saya cukup sentral di sana. Makanya kenapa kalau Demokrat jual mahal tuh ya layak gitu loh. Karena mereka tahu posisi mereka kunci di koalisi perubahan. Beda halnya dengan sebelah. Kira-kira begitu dari saya pengantarnya, Teh. Ya. Setuju nggak kamu dengan Setuju lah. Setuju, kalau saya setuju. Langsung setuju. Nyangkal-nyangkal dulu. Enggak, saya nggak ada sangkalan. Cuman memang kalau saya melihat fenomena Demokrat ini Demokrat ini sekarang tuh kayak mengucilkan dirinya sendiri sebenarnya bergabung dengan koalisi perubahan. Karena kalau kita bayangkan itu kan 10 tahun dia tuh berkuasa di Indonesia dengan bapaknya AHY menjadi presiden. Terus kemudian daya tawar yang dipunyai Demokrat terhadap koalisi perubahan tuh sebagai cawapres gitu. Itu kayak lagi merendahkan dirinya gitu. Ngapain yang orang punya partai terus presiden 2 periode, terus ada gubernur mau jadi naik presiden, Demokrat hanya menawarkan kami cawapres saja. Nah, terus maunya apa? Mestinya capres gitu. Mestinya pede dong capres gitu loh. Atau yang lebih, maksud saya kalau lebih bangga. Capres aja ngap-ngapan. Nah, maksud saya itu kemudian yang saya perhatikan Demokrat ini kayak kok lagi ngecilkan dirinya sendiri, apalagi Nasdem ini mengusung. Sebenarnya bukan mengecilkan dirinya sendiri, tapi tahu posisi. Tahu diri kali ya. Tahu diri kali ya. Dan yang saya lihat juga ini kan Pak Anies kan bukan kadernya Nasdem. Kalau dari 3 koalisi itu bukan AHY juga yang diterima, berarti ini partai nggak ada kadernya yang naik. Semuanya dari luar. Ini
koalisi apa nih? Bukan koalisi partai jadinya, koalisi orang dari luar terus beli partai jadinya. Itu yang saya lihat fenomena-fenomena yang terjadi di koalisi perubahan ini. Terus saya perhatikan juga di beberapa media memang ini kan ada pertarungan antara Nasdem dan Demokrat gitu. Seolah gitulah. Karena ada ucapan atau penyampaian yang bilang Demokrat itu tawarnya cawapres, walaupun itu udah jadi rahasia umum lah ya. Cuman itu yang sebenarnya membuat pecah tuh di antara itu tuh. Terus kemudian ada lagi fenomena bahwa Demokrat semakin aktif, semakin jalan dia bertemu dengan PDIP, Demokrat bertemu dengan partai-partai lain. Menurut saya di sini udah tanda-tanda besar sebenarnya. Karena koalisi perubahan ini makin hari turun. Terus partai-partai ini kan harusnya realistis juga, kayak Nasdem, partai udah mulai nggak realistis karena di survei nomor 3 maksudnya. Di Demokrat juga melihat Anies nomor 3. Maksud saya kalau ingin bertarung itu kan kita juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tuh. Presiden-presiden yang punya elektabilitas tinggi. Dan ini yang menurut saya mendorong Demokrat untuk keliling mencari koalisi yang lebih besar. Karena fenomena lain yang kita perhatikan juga, Pak Prabowo sekarang lagi santai aja dengan elektabilitasnya yang tinggi. Pak Ganjar dengan partainya juga udah mulai banyak yang merapat. Saya rasa Demokrat ini merasa tertinggal dengan partai-partai lain, kemudian melakukan safari-safari kecil ini. Ini yang saya lihat mulai goyah lah koalisi perubahan ini. Dari saya segitulah. Jadi dengan adanya jadi kalau Belmondo ngelihat dengan adanya Demokrat yang berkomunikasi di luar Partai Perubahan itu memberikan semacam indikator atau bukti bahwa ini akan goyah ya. Tadi juga begitu, karena posisinya sangat penting menentukan. Demokrat itu kalau nggak bersama dengan koalisi perubahan atau tidak di posisi sebagai cawapres, maka dengan sendirinya tiket untuk Anies tuh nggak ada, hangus. Nah pertanyaannya kira-kira nih ya, apakah tidak semakin membuat kalau seandainya nih misalnya Anies atau koalisi perubahan tuh cawapresnya adalah AHY misalnya ini apakah itu tidak membuat semakin pasangan ini tambah sulit nih bersaing di antara dua capres ini, di antara Ganjar misalnya dengan nanti siapa, Prabowo nanti dengan siapa, ditambah Anies dengan AHY gitu. Kalau ngelihat dari kayak pengalamannya dari dua tokoh ini. Gimana kamu ngelihat? Ini kita berandai-andai dulu ya. Kayaknya bertarung untuk kalah ya. Nah, itu mungkin pemikiran Demokrat pemikiran Nasdem ya. Jadi kenapa mereka masih tarik ulur, karena persis seperti kata Teh Nong itu kalau dijodohkan kemungkinan hitung-hitungan mereka bakal kalah. Ngapain dilanjutkan kalau kalah gitu loh. Sementara bagi Demokrat itu nggak ada kata kalah di sana. Yang penting AHY naik dulu, karena peristiwa ketika dia masuk ke pencapresan, ke cawapres ya posisinya, itu namanya terkerek. Dia menyelamatkan partai. Nggak penting dia menang apa nggak menang, itu nggak penting. Jadi dampaknya justru ke partainya terlihat eksis gitu ya. Jadi dia mau menang mau nggak tuh nggak urusan. Nama AHY di mana-mana keliling gitu, disorot TV, Demokrat kemana-mana. Itu menaikkan semangat juga militansi di bawah gitu loh. Ini penting bagi Demokrat. Makanya kenapa masih ada tarik ulur? Karena Nasdem dan PKS menilai kan ini kalau calonnya AHY, waduh ini udah belum apa-apa, udah kita nyerah dulu ini gitu kan. Tapi Demokrat berpikir lain, ini justru peluang emas. Makanya hari ini Demokrat masih jual mahal ketika PDIP merayu ya, mungkin ada posisi tertentu ya, tapi bukan cawapres kan. Mereka masih berusaha ngejar ini. Yang cawapres. Sebagai bahan branding. Iya, itu branding. Oh iya, masuk akal. Saya baru langsung bagus dia mempertahankan. Terusin dulu. Nanti kan bagian kamu nyangga dong, masa harus setuju terus. Jadi logis saja ya kenapa Demokrat tuh kekeh ngotot ingin jadi cawapresnya Anies ya, bahkan sampai ultimatum kalau enggak ya, kalau saya nggak mau rugi banget sih kalau memang saya nggak dijadiin apa-apa ngapain gitu ya, mending saya pilih calon yang berpeluang menang, minimal jadi menteri oke lah gitu. Setidaknya kalau nama partai nggak bisa diorbitkan di pemilu ya minimal selama 5 tahun saya tuh nongol terus sebagai menteri kayak sebagai apa gitu kan, itu masih lumayan. Jadi ini memang mungkin saya menduga ini rencana kedua ya. Yang saya khawatirkan Demokrat ini, kalau dulu pernah saya bilang, kalau orang Jawa bilang kepelengkang, ini berdiri di antara dua benda akhirnya nggak bisa bergerak gitu kan. Itu kasus itu terulang dulu sewaktu Demokrat, sewaktu Jokowi mencari calon ya, mungkin 2014 mungkin ini ya. Jadi ketika Jokowi mencari calon itu sebenarnya Demokrat juga dapat tawaran gitu loh.
Tapi Demokrat masih bimbang karena di sebelah tawarannya menggiurkan cawapres gitu kan. Sama seperti Prabowo waktu itu. Sementara di koalisinya PDI waktu itu kalau nggak salah ya menteri. Cuma menteri biasa aja. Mungkin menteri olahraga karena dia masih muda kan, pemuda dan olahraga dan seterusnya. Dan saat bimbang-bimbang inilah ketika di Jokowi udah ketemu ya koalisi, saya dengar itu sudah ngobrol-ngobrol enak, sudah oke gitu kan, sudah deal. SBY-nya ragu-ragu, masih mendekati kelompok lain, minta tawaran yang lebih tinggi gitu ya. Ketika di sini tuh tolak balik lagi ya, nggak mau lah yang balik lagi. Wong kamu udah ditolak di sana, kembali lagi ke sini. Ada rumor begitu ya. Saya kurang tahu faktanya ini benar apa enggak. Itu bukan 2014, 2019. Oh, 2019 malah ya. Itu kesalip oleh Sandiaga Uno yang waktu itu Andi Arief ada mengistilahkannya kardus. Yang jenderal kan 2019 betul. Jadi 2019 itu sebenarnya Demokrat sudah membuka diri. Cuman kepelengkang tadi dia salah ngambil jalur, mestinya konsisten aja. Kalau memang mau merapat ke Prabowo dari awal, gitu loh. Kalau mau merapat ke Jokowi dari awal, akhirnya dia nggak dapat posisi apa-apa, kepelengkang. Dan makanya kenapa Demokrat kecewa dan akhirnya tidak menentukan pilihan. Abstain kan kemarin. Itu karena sini disakiti, akhirnya jadi joker dia. Orang baik yang tersakiti gitu loh. Prinsipnya Demokrat begitu. Nah, ini yang saya pikir akan terulang kalau Demokrat masih akan terulang atau jangan sampai terulang. Biar kamu pesan ke Demokrat. Enggak. Kan udah ada kejadian. Iya. Kamu mau jadi kadernya ya? Saya takutnya ini terulang. Nah, ini kalimat yang tepat ya. Saya takutnya ini akan terulang kalau SBY ya atau Demokrat secara umum tidak konsisten, tidak menetapkan hati. Kalian ini mau kemana sih gitu loh. Mestinya dalam politik tuh kalian punya radar yang pasti aja. Kalau mau dukung yang menang, dukung. Kan ada 2 kandidat kuat nih, kalau nggak Prabowo, Ganjar. Dukung salah satu. All out di sana-sana aja gitu loh. Kalau kalian memang mau dukung Anies, all out di sana, ya udah Anies saja. Karena meskipun mungkin akan sulit untuk menang gitu ya. Tapi kalau kalian sudah all out begitu kan ini apa artinya publik atau kader mereka juga akan menilai bahwa partainya konsisten gitu. Punya cita-cita yang mau diraih. Ya meskipun memang kita harus kembalikan ke ini ya, ke Demokrat juga ya. Karena mereka selama 10 tahun tuh nggak menjadi apa-apa. Bukan bagian dari kelompok manapun. Nah ini yang mungkin agak menyakitkan ya bagi Demokrat. Makanya Pilpres atau pemilu kali ini mereka ingin bermanuver sebenarnya dengan masuk ke koalisinya Anies Perubahan itu sebenarnya yang tadi seperti saya katakan itu menguntungkan elektoral mereka gitu ya. Karena selama ini justru ketika Demokrat menjadi oposisi ya, sebagian suara yang terpecah-pecah tadi yang dulu dukung Gerindra sebenarnya itu bisa masuk ke dia juga sebenarnya gitu. Itu yang diharapkan ya. Tapi ketika AHY atau Demokrat nanti bergabung ke capres yang terkuat, misalnya Ganjar atau Anies, justru elektoralnya mungkin nggak akan kuat, nggak akan sekuat ketika dia gabung ke oposisi. Jadi inilah kelebihan kekurangannya di situ. Kalau kemana dia akan melangkah gitu. Kalau dia bergabung dengan koalisi perubahan, dia mungkin akan dapat ini elektoralnya ada dampak elektoral ya ke partainya. Kalau dia gabung ke calon pemenang, entah Ganjar, entah Prabowo, ya Ganjar lah kita sebut gitu aja ya biar gampang ya. Ke calon pemenang, ke calon terkuat lah ya, calon terkuat. Nah itu dia akan dapat posisi sebagai bagian dari pemerintah, dia bisa mengorganisir logistik terutama ya, karena selama 10 tahun dia nggak dapat logistik gitu. Dan ini yang mestinya menjadi pelajaran berharga bagi Demokrat. Jangan sampai Pilpres 2019 terulang lagi. Karena kalau terulang lagi ya kasihan banget kan. Karena Demokrat juga bingung di bawah. AHY nasibnya juga terkatung-katung, nggak jelas. Partainya juga nggak dapat dampak elektoral dan seterusnya. Saya kira itu. Gimana? Kamu gimana? Pusing enggak, saya nggak pusing. Saya mendapatkan poinnya. Cuman di bagian dia mendapatkan elektoral bersama Anies, saya rasa saya mau masuk di bagian situ tuh. Saya kurang oke juga sebenarnya. Gitu ya. Baru disangka nih. Saya merasa kurang oke juga. Ngapain sebuah partai yang merasa ingin misalnya eksistensi lah selama 5 tahun ke depan bergabung dengan sebuah koalisi yang akan kalah gitu. Anggaplah 3 calon. Pada akhirnya kan dia akan merapat juga kepada 2 calon pemenang nanti kan misalnya 1 putaran lagi gitu. Menurut saya bagus Demokrat hari ini kan lagi masa-masanya komunikasi partai gitu ya. Dan belum ada pendaftaran resmi capres dan cawapres.
dibanding memaksakan bergabung walaupun brandingnya cawapres kalah gitu ya. Lebih bagus saya perhatikan langsung gabung aja ke calon pemenang ini antara Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Tapi nggak dapat apa-apa. Dapat apa-apa ini bagian kontrak-kontrak antar partai aja, perjanjian antar partai. Kalau dia gabungnya belakangan, malah bagiannya semakin kecil saya lihat. Bagus gabungnya sekarang. Ini bukan ajakan supaya Demokrat pindah, ini cuma analisa nanti deh. Orang kira kita minta Demokrat pindah. Tapi nggak apa-apa, karena kan kamu pengen Anies nggak maju. Cuman Pesan terselubungnya itu, Anies bukan persoalan lah bagi kita karena nomor 3 ya udahlah. Jadi apalah kemudian gitu. Cuman saya perhatikan bagusnya memang masuknya ke calon pemenang itu dari sekarang. Sehingga memang posisi yang akan didapat misalnya menteri atau apapun itu jauh lebih besar dan kepercayaan koalisinya lebih besar. Kalau masuknya nanti belakangan setelah satu putaran gitu ya. Ini kayak PKS, Nasdem, Demokrat kan mau nggak mau pasti harus merapat. Cuman ketika mereka merapat pasti dikucilkan. Karena kenapa dukung Anies? Kenapa nggak dukung kami dari awal? Pada akhirnya, seperti Mas Kajito bilang, Demokrat keplengkang lagi, nggak dipilih lagi. Dan menurut saya komunikasi yang dilakukan Demokrat ini luar biasa agak cerdas ya. Melihat peluang, apalagi kemarin pertemuannya itu semuanya udah geger koalisi perubahan. Melihat udah ketemu sekjen antar sekjen, apalagi nanti mau ketemu nih Puhan dan AHY. Saya rasa kalau PKS oke lah, dia udah oposisi dari dulu Mas. Dia kayaknya hobi sekali menjadi oposisi. Tapi Nasdem ini yang saya rasa bukan hobi sebenarnya, Be. Apa tuh? Memang karena nggak diajak. Karena memang nggak diajak misalnya gitu ya. Terus Nasdem nggak diajak main. Iya. Dan saya rasa yang menjadi jadi kambing hitam lah nanti ya. Nasdem tuh jadi kebingungan jadinya tentuannya. Saya rasa nggak pas lah Mas kalau dia konsisten aja untuk jadi cawapres Anies. Bagus dia cari aja koalisi lain untuk itu udah mengarahkan. analisa. Nah, cuma gitu kan dampaknya kalau memang misalnya nih AHY memutuskan untuk bergabung di salah satu kandidat yang katakanlah salah satu pasti menang gitu ya. Antara Ganjar atau Prabowo, kan berarti Anies itu kehilangan satu partai yang artinya mungkin dia tidak akan mendapatkan tiket ya. Nah, pertanyaannya adalah ini sekalian closing nih karena udah dikasih timer tuh. Pertanyaannya adalah ini suara Anies di survei itu ya, kalau kita basisnya ke survei ini kan cukup besar, sekitar kalau sekarang itu antara 18% ya. 18% itu cukup besar untuk sebuah yang namanya pertarungan pilpres. Nah, kira-kira ini gimana nih? Ininya ke depan gimana nih kita ngelihatnya arah suaranya ini, suara Bu? Anies ya. Agak bikin deg-degan ini kita kan. Kalau misalnya lebih dilokalisir aja misalnya udahlah AHY dengan Anies gitu. Meskipun nanti ada di periode kedua, tapi kan juga itu kan ada next bergeningnya juga kan. Tapi kalau dari sejak awal sangat ketat gitu. Dari siapa nih Mas Kajito? Silakan. Iya. Saya pikir kalau kita melihat DNA ininya ya, pemilih Anies itu ya ex pemilihnya Prabowo gitu. Jadi kalau seandainya koalisi ini nggak berhasil, kemana suaranya pergi? Ya sebagian pasti ke Prabowo, sebagian besar ya. Karena memang DNA-nya itu memang ke Prabowo. Tapi sebaliknya, pendukung Prabowo itu sebagian pendukungnya Jokowi. Yang sebenarnya kalau Jokowi sudah menyatakan secara tegas dia dukung Ganjar, dia akan balik ke Ganjar gitu loh. Artinya ketika... Tapi kan udah tegas kemarin, harusnya nanti survei bulan depan berubah. Ya harusnya. Kita lihat ya. Tapi ada orang-orang yang sudah posisinya sudah mantap ya, seperti Abu Janda itu nggak mungkin berubah. Abu Janda lagi. Ada beberapa teman saya yang kelihatannya pilih Ganjar, sebenarnya Prabowo hatinya. Ada juga kayak gitu, karena sudah mantap gitu ya. Sudah ada sesuatu yang membuat mereka tak mungkin berpaling. Nah ini, jadi kalau pertanyaannya kemana atau pecahnya ke berapa banyak, ya tentu sebagian besar ya. Kalau kita ngomongnya ini pemilih PKS ya, termasuk sebagian besar PKS lah, pasti itu ke Prabowo. Kecuali kalau Demokrat misalnya mendukung Ganjar ya, seperti rumor yang beredar ini, itu bisa mengurangi juga. Karena sebagian pendukung Anies saat ini kan diperkuat dengan Demokrat juga, pendukung Demokrat juga, pemilih Demokrat juga ya. Meskipun yang core, yang inti, yang itu saya lihat tetap PKS ya. Di daerah-daerah yang sebelumnya memilih Prabowo. Yang menarik Anies ini memang agak aneh ya. Seperti Sumatera Barat itu kan
dulu pendukung Prabowo ya, mayoritas ya. Tapi hari ini banyak ke Ganjar malah. ada banyak juga, tapi banyak juga yang sebenarnya apa ya, seneng Anies, tapi nggak suka sama Nasdem. Ini problem juga di Sumatera Barat ini. Jadi penyuka Anies atau pendukung Anies terbelah gara-gara ada Nasdem, karena Nasdem tuh sebagian dianggap musuh lah bagi ini ya, masyarakat di sekitar. Saya dapat info seperti itu di sana. Artinya bahwa tidak mudah memang memetakan pemilih Anies ini mau kemana, tergantung kelompok mana dulu. Kalau PKS ya rata-rata lah itu pasti ke Prabowo. Kalau Demokrat dan Demokrat bergabungnya itu ke Ganjar, misalnya ke PDIP, itu ya kemungkinan sebagian bisa ditarik. Kecuali kalau bergabungnya ke Prabowo tambah gede itu, tambah bulat itu. Ya ini yang menjadi kekhawatiran ya bagi sebagian orang, bahwa kan ada yang ngomong tuh kalau sampai 3 putaran, itu misalnya ada 3 calon, 2 putaran maksud saya ada 3 calon, kemudian putaran kedua itu kemungkinan Prabowo menang karena perhitungan ini. Tapi mereka tidak menghitung bahwa saat ini Prabowo itu didukung oleh pendukungnya Jokowi. Kalau Jokowi sudah firm, sudah menyatakan, ini sudah kemarin sudah ada sinyal, tapi belum tegas. Pendukung saya tolong dukung Ganjar misalnya, dengan secara verbal ya, dia menyeru kepada relawannya, bukan rakyat Indonesia ya, relawannya yang pendukung dia untuk mendukung Ganjar misalnya secara verbal atau secara apalah yang itu istilah, atau dia membantu kampanye. Nggak tahu presiden boleh nggak bantu kampanye? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah kalau itu sudah dilakukan, perhitungan yang katanya 3 putaran kemungkinan Ganjar kalah belum tentu benar gitu. Saya pikir itu Teh. Oke. Kalau dari saya Ganjar pasti menang udah. Nah, hitungannya dong, Kalau hitungan saya begini, dari 3 partai, Nasdem ini pernah koalisi dengan Pak Jokowi, otomatis ada DNA Nasdem yang sebenarnya sebagian besar itu pendukung Pak Jokowi. Yang kedua, Demokrat isunya memang lagi mendekati Puan. Yang ketiga, PKS ini pasti Prabowo ini. Nggak mungkin PKS ini merapat ke Pak Ganjar. Dari 3 partai, 2 ke Pak Ganjar, 1 ke Pak Prabowo. Tapi kita lihat juga survei ini kan memang elektabilitas ini kan masih margin of error. Cuman dari koalisi perubahan tadi kalau pecah pasti 2 ke Pak Ganjar. Hitung-hitungannya sebenarnya masih 50-50. Cuman kalau kita perhatikan, Mas Kajito bilang tadi, arah kampanyenya, bukan kampanye ya, arah dukungan Pak Jokowi ini kemana sebenarnya relawan-relawannya. Kan beberapa juga kemarin udah bilang mendukung Pak Ganjar gitu-gitu. Jadi dari angka itu aja kita udah bisa perhatiin tuh Pak Ganjar menang gitu. Saya juga nggak suka Pak Prabowo gitu secara pribadi ya, sukanya Pak Ganjar. Jadi ditanya, kamu tetap konsisten apapun Pak Ganjar yang menang gitu. Spartan. Berarti dia belum Spartan ini. Masih 50-50. Yang kalau penilaian profesional. Saya juga harus bersikap. Karena ya Pak Ganjar udah pernah kok jadi gubernur 2 kali. Ada masyarakat yang diayomi gitu loh. Jadi presiden itu kan memang harus punya sense of masyarakatnya besar gitu loh. Pak Prabowo kan nggak pernah jadi kepala daerah, jadi susah juga. Kalau kita berkaca pada Pak Jokowi kepala daerah gitu. Dan Indonesia hari ini membutuhkan pemimpin tuh yang memang datang dari bawah gitu. Solo dulu, Jakarta dulu, baru Indonesia. Ini belum apa-apa langsung mau pegang Indonesia. Nanti kan kita nggak tahu persoalan-persoalannya. Contohnya misalnya zaman Pak SBY karena dia adalah tentara gitu ya. Orang Papua udah akui Pak SBY itu jarang ke Papua, apalagi berjalan-berjalan itu. Dan kita akui Pak Jokowi hari ini tuh keliling. Dan kebiasaan Ganjar punya itu, sehingga kacamata kita melihat Indonesia yang lebih pelosok di daerah-daerah tertinggal tuh lebih jelas gitu. Apa sebenarnya kekurangan bangsa ini? Terus lahirlah sebuah jalan-jalan yang penting untuk menghubungkan. Menurut saya pemimpin itu kan punya latar belakang sehingga dia dipercaya juga sama masyarakat. Pak Ganjar punya itu. Saya rasa survei ini akan berubah kalau saya lihat. Dan kita perlu Pak Ganjar lah. Kalau saya pribadi begitu. Nggak ada perubahan di elektabilitas. Nah, mantap. Kayaknya saya lebih ini ke Bermondo daripada ke Kaji itu. Lebih solid ininya itu kan. Lebih solid. Dia udah ketebak warnanya. Oke, jadi ini perjalanan atau prosesnya ini memang sangat panjang. Artinya masih beberapa bulan. Ini baru 1 partai aja, yaitu Partai Demokrat. Kita belum melihat misalnya yang lebih menarik lagi soal Partai Golkar kan. Ini nanti lebih menarik lagi dan mungkin kita akan bahas dalam yang lagi viral berikutnya ya. Tapi kita lihat dulu bahwa untuk Partai Demokrat aja nih, ini kita bisa menentukan apakah misalnya seperti Anies Baswedan ini dapat tiket atau enggak. Itu untuk Partai Demokrat. Nah nanti untuk Partai Golkar juga kita nggak tahu. Jangan-jangan misalnya, jangan-jangan ini kita nggak tahu nih. Jangan-jangan ketika misalnya Partai Demokrat berlabuh ke PDIP misalnya, jadi koalisi dengan PDIP. Jangan-jangan Partai Golkar misalnya berlabuh ke Nasdem sama PKS. Nah kita nggak tahu. Ini makanya politik itu sangat cair dan kita akan terus pantau ya perkembangan dan dinamika politik kita karena
kayaknya ini yang membuat kita menjadi hidup kan, menjadi adrenalinnya itu semangat terus. Oke, kita akhiri yang lagi viral sekarang ya. Terima kasih Bro Belmondo, Bro Belmondo, Bro Kajito ya, kebalik. Dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan dengan tema yang sangat menarik dan mungkin sangat hangat untuk kita bicarakan. Oke, semuanya terima kasih. Salam. 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 Dadah.